Timnas Indonesia akan menjamu tamunya Timnas Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun kali ini, Timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh salah seorang pemain belakang, Mads Hilgers. Tapi, kabar baiknya, anak-anak asuh Coach Sintayong, Timnas Indonesia, baru saja mendapatkan amunisi baru. Kevin Dix yang akan memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Nah, ini sangat-sangat dinanti. Pertanyaannya, apakah Timnas Indonesia, anak-anak asuh Coach Sintayong, mampu setidaknya mengimbangi permainan dari pemain-pemain Timnas Jepang? Lalu, pertanyaan kedua, strategi apakah yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong untuk mengantisipasi atau mengimbangi permainan dan serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Timnas Jepang? Berikutnya, yang terakhir, dari berbagai video yang beredar, yang viral di media sosial, ada satu yang menarik, yaitu pemain Timnas Jepang meremehkan Timnas Indonesia. Dan pertanyaan, apakah yang akan terjadi di lapangan nanti ketika Timnas Indonesia bertanding melawan Timnas Jepang? Semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan tentunya masih bersama saya, Anton R. Dan masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang Timnas Indonesia. Karena Timnas Indonesia akan menjamu tamunya Timnas Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu apakah yang akan terjadi di lapangan nantinya? Secara ideal, harus kita katakan, berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika Timnas Indonesia melawan Jepang, dan Timnas Indonesia mampu menciptakan 1 gol di menit-menit awal ketika melawan Jepang, walaupun harus berakhir dengan kekalahan. Tapi berkaca dari pengalaman tersebut, harusnya anak-anak asuh Coach Sintayong dan Coach Sintayong pun bisa mengambil pengalaman dari sana, bahwa Timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan dari Timnas Jepang. Walaupun kita belum sepenuhnya mampu, karena kita, yang menjadi PR dari kita adalah kita kurang menjaga ritme permainan kita hingga menit akhir. Nah, PR-nya di sini, teman-teman. Secara ideal harus kita katakan bahwa Coach Sintayong dan pemain-pemain Timnas Indonesia harus bisa menjaga ritme permainan dari menit awal hingga menit akhir. Itu dulu. Dan menjaga harmonisasi, koordinasi antar pemain. Nah, karena itu adalah yang menjadi kekuatan kita. Satu-satunya kekuatan kita adalah harmonisasi antar pemain, menjaga ritme permainan. Karena dari segi apapun, termasuk dari segi kualitas pemain, kita kalah, teman-teman. Harus kita akui itu. Nah, secara idealnya, yang kita bisa lakukan, yang harusnya kita bisa lakukan, anak-anak asuh Coach Sintayong dan Coach Sintayong sendiri bisa lakukan adalah menjaga ritme permainan, menjaga keharmonisan antar tim, menjaga koordinasi antar pemain. Begitu. Karena itu senjata utama kita. Namun, seideal-ideal itu, yang perlu kita pikirkan bahwa kualitas pemain kita, kembali lagi kita harus melihat kualitas pemain kita dibandingkan dengan kualitas pemain dari Timnas Jepang. Jadi, sehingga ekspektasi kita nantinya ketika melawan Jepang tidak menjunjung tinggi sampai langit gitu ya. Jadi ekspektasi kita jangan tinggikan sampai langit, karena kita harus mengerti bahwa kualitas pemain Timnas Indonesia ada di bawah dari kualitas pemain Timnas Jepang gitu. Pemain Timnas Jepang bermain di
klub-klub besar. Sedangkan kita hanya beberapa saja yang bermain di FC Twente, Copenhagen gitu. Sisanya ada di tertiga dan harus kita akui itu. Sehingga ekspektasi kita jangan membumbung tinggi sampai langit. Namun berbicara ideal dan strategi apa yang harus diterapkan Coach Sintayong, menurut pandangan saya teman-teman, Coach Sintayong harus bisa mengeluarkan strategi terbaiknya, mengeluarkan kemampuan dari seluruh pemain-pemain yang terbaik dalam pertandingan kali ini. Gitu. Tidak lagi bermain terlalu bertahan. Coach Sintayong harus berpikir strategi bagaimana caranya agar bisa kita tidak terlalu bertahan, melainkan kita bisa mengimbangi permainan Jepang dan keluar untuk walaupun cuma sedikit setidaknya kita sedikit menyerang begitu. Tidak lagi bertahan total, parkir bus gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan dan menjadi PR buat Coach Sintayong ketika melawan Jepang nanti. Karena harus kita akui bahwa secara hasil nantinya kita tidak terlalu akan melihat hasil gitu. Menang atau kalah atau draw itu wajar-wajar saja karena yang kita lawan adalah Jepang dengan peringkat nomor 1 di Asia dan kualitas pemainnya pun jauh di atas kita. Jadi itu harusnya menjadi kekuatan buat Coach Sintayong untuk bermain tanpa beban dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain-pemain timnas Indonesia. Tidak lagi bermain terlalu bertahan gitu. Memang di sisi lain kita membutuhkan hasil, minimal hasil seri gitu ya. Walaupun tidak harus. Tapi kita juga dituntut STY dituntut untuk agar mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, strategi terbaiknya, mengeluarkan kemampuan dari pemain-pemain yang terbaik gitu. Tidak lagi bermain terlalu bertahan. Yang sampai kapan kita mau terus bertahan begitu kan? Sementara kita sudah tahu kualitas pemain Jepang ada jauh di atas kita. Harusnya kita bermain lebih lepas gitu. Sebagai tuan rumah tidak boleh ada tekanan di sana. Gitu. Jadi saya rasa harusnya Coach Sintayong lebih sadar lagi dengan hal ini dan tidak lagi bermain terlalu bertahan. Kita harus bisa bermain lepas, mengimbangi permainan Jepang. Dan secara ideal harus saya katakan bahwa kita harusnya bisa memaksa Jepang untuk bermain long pass dengan cara memenuhi lini tengah kita. 3-4-3 adalah strategi yang bagus ketika Coach Sintayong berani melakukan transisi. Harusnya dia memenuhi lini tengah, menumpuk pemain di lini tengah sehingga membuat pemain-pemain Jepang memaksa pemain-pemain Jepang harus bermain long pass gitu, keluar dari strategi mereka. Dan pastinya pemain-pemain Jepang akan bermain lebih menyerang gitu. Tentunya. Maka dari itu kita harus bisa menguasai lini tengah. Lini tengah kita harus ditumpuk gitu. Itu yang harus menurut saya harus dilakukan oleh Coach Sintayong. Gitu. Dan buat saya 3-4-3 lini belakangnya harusnya J.I. Jazz, Rizky Ridho dan Kevin Dix. Boleh Kevin Dix digeser lebih ke depan, digantikan dengan Ivar Jenner atau Justin Hapner karena semuanya bisa bermain di posisi yang tersebut ya. Atau menurut saya sih bisa juga ditempatkan Ivar Jenner di lini tengah untuk membantu lini tengah kita bersama Tom Haye begitu. Dan harusnya di lini depan kita sangat kurang dalam eksekusi. Sementara Rafael Struijk masih juga kesulitan di lini depan. Yang satu-satunya yang bisa kita andalkan di lini depan hanya Ragnar Oratmangun yang memiliki kecepatan, visi yang bagus, dan tendangan yang bagus.
juga skill. Sementara Rafael Struijk masih susah untuk diandalkan di lini depan. Nah, oleh karena itu harusnya bisa dicoba Ramadhan Sananta atau memasukkan Marcelino sebagai free roll. Harusnya dicoba. Sementara Rafael Struijk harusnya STY bisa sesekali mencadangkan Rafael Struijk untuk memberikan efek kepada Rafael Struijk agar tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya di lini depan begitu. Nah, sehingga Rafael Struijk pun bisa terdorong untuk bermain atau berlatih lebih keras lagi gitu. Bekerja lebih keras lagi di lini depan. Harusnya seperti itu ya. Untuk tidak menimbulkan bahwa Rafael Struijk itu sebagai satu-satunya di lini depan gitu. Sehingga saya rasa Coach Sintayong perlu mempertimbangkan untuk mencadangkan dulu Rafael Struijk, memainkan Marcelino, Ramadhan Sananta atau Hoki Caraka. Banyak pilihan saya rasa di lini depan dan perlu dicoba oleh Coach Sintayong kali ini. Sementara di posisi-posisi lain saya rasa tidak perlu terlalu banyak eksperimen, tetap menggunakan pemain-pemain yang sudah berpenampilan bagus ya, seperti Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Tom Haye di lini tengah ya, ada Ivar Jenner, ada boleh Justin Hubner, dan lini belakang Jay Ijes, Rizky Ridho, dan Kevin Dix ya. Kevin Dix ini pasti akan dimainkan oleh Coach Sintayong ya, karena berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa setiap kali ada pemain yang baru, ada amunisi baru, Coach Sintayong selalu langsung untuk memainkan pemain tersebut. Ya, berkaca dari Jay Ijes, Mes Hilgers, Eliano, dan saya rasa Kevin Dix pun akan mengalami hal yang sama, begitu. Ya, kalau untuk adaptasi saya rasa pemain sekelas Kevin Dix akan mudah untuk beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia. Apalagi dia, menurut prediksi saya, dia akan dimainkan di lini belakang, tapi harusnya dia bisa dimainkan agak ke tengah untuk membantu lini tengah gitu. Sehingga kita menumpuk pemain di lini tengah dan menjaga ritme permainan di lini tengah. Itu saya rasa bisa dibantu oleh Kevin Dix. Begitu teman-teman. Dan itulah yang harus dilakukan oleh Coach Sintayong menurut pandangan saya, bahwa harus berani untuk mencadangkan Rafael Struijk di lini depan dan mencoba pemain-pemain lain, karena saya rasa Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, Marcelino pun masih bisa membantu lini depan kita dan tidak kalah kemampuannya begitu. Dan perlu dilakukan eksperimen di lini depan ya, karena selama ini lini depan kita kurang dalam memanfaatkan peluang begitu teman-teman. Oke, yang terakhir, semuanya sudah kita bahas tentang strategi apa yang akan digunakan Coach Sintayong. Ya, tentunya Coach Sintayong akan menerapkan strategi 3-4-3 dengan transisi, kalau bertahan paling biasanya 5 di belakang gitu. Dan jika menyerang akan menggunakan kembali 3-4-3 gitu teman-teman. Tapi harusnya Coach Sintayong berani menumpuk pemain di lini tengah menurut saya gitu, dan berani mencadangkan seorang Rafael Struijk dan bereksperimen di lini depan gitu. Mungkin Ragnar Oratmangun dipindahkan ke kanan dan Eliano di kiri, atau Ragnar Oratmangun tetap pada posisinya. Ya, saya rasa itulah yang harus dilakukan oleh Coach Sintayong, eksperimen kecil seperti itu. Jangan terlalu banyak bereksperimen gitu. Dan yang terakhir, yang video-video viral di media sosial tentang pemain Jepang, ya, Nagatomo.
dari perkataannya bahwa dia bilang timnas Jepang we will win, ya kita akan menang, ya kita adalah tim yang kuat, dia mengatakan begitu. Menurut pandangan saya dia sedang meremehkan, dia sedang merendahkan timnas Indonesia, dan harusnya Coach Sintayong dan pemain-pemain timnas lainnya melihat video itu dan menjadikannya itu sebagai motivasi untuk setidaknya mengimbangi permainan dari timnas Jepang. Nah, pertanyaan terakhir, apakah timnas Indonesia bisa setidaknya mengimbangi permainan dari timnas Jepang? Jawaban dari saya, harusnya, ya, harusnya kita bisa mengimbangi permainan dari pemain-pemain timnas Jepang. Tapi kalaupun tidak 100% kita bisa mengimbangi, misalnya di menit ini kita kalah, di menit ini kita kalah, tidak apa-apa, setidaknya beberapa menit itu kita bisa menguasai, gitu. Tidak harus dari awal sampai akhir, tapi idealnya harusnya dari awal sampai menit akhir kita harus mampu menjaga ritme pertandingan, menjaga keharmonisan antar tim, koordinasi antar pemain, karena hanya itulah kekuatan kita. Setelah itu kita serahkan pada pemain. Oke? Yang harus kita akui, tidak boleh berekspektasi tinggi karena kualitas pemain-pemain kita berada jauh di bawah kualitas pemain-pemain timnas Jepang. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu setelah pertandingan nanti antara Indonesia versus Jepang. Bagaimanapun hasilnya tetap harus kita terima, tapi momentumnya ada. Harusnya pertandingan berikutnya Arab Saudi lawan ketika kita lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, lawan China, harusnya kita bisa mengoleksi poin di sana. Oke, itu saja. Salam olahraga. Siap.